Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semua. Untuk pertemuan kali ini, Bapak sampaikan mengenai kisi-kisi untuk penilaian akhir semester atau PAS pelajaran IPS. Saya ingatkan kembali, anak-anak yang belum mengumpulkan tugas segera diselesaikan dalam minggu ini, ya, minggu depan hari Senin kalian sudah menghadapi PAS penilaian akhir semester. Jadwalnya sesuai jadwal pelajaran, berarti hari Senin IPS seni budaya dan seterusnya, ya. Ya, untuk kelas 9 ABC yang Bapak pegang pelajarannya, kali ini Bapak sampaikan beberapa kisi-kisi untuk PAS. Bentuk soalnya ada 4 macam, ada 4, betul salah 10 nomor, menjodohkan 10 nomor, pilihan ganda 1 jawaban 10 nomor, pilihan ganda 2 jawaban ada 10 nomor. Skornya betul salah, kemudian menjodohkan dan pilihan ganda 1 2 per nomor. Kalau yang pilihan ganda 2 jawaban skornya 4. Nah, hati-hati, yang skornya gede kalau betul dapatnya gede, tapi kalau salah skornya juga gede, ya, per nomornya 4 poin. Jadi hati-hati, sudah Bapak buat soal sedemikian rupa supaya kamu dapat mengerjakan semua. Amin. Kita lanjut untuk materi kali ini. Nah, soal betul salah. Nah, nomor 1 tentang peta dunia. Di situ ada warna-warni, kalian identifikasi mana yang warna merah benua, mana nama-nama benuanya, ya, sesuai warna. Lalu perbandingan luas benua. Untuk nomor 2, kamu harus bisa mencari luas-luas benua. Kalau benua Asia berapa kali benua Asia atau sebaliknya, luasnya seberapa. Lalu pembedaan nama benua, dikasih nama benua apa, warna merah, kuning, hitam, penjelasannya apa. Kemudian ada yang 2 nama benua namun berada dalam satu daratan, alasannya apa. Berikut mengenai nomor 4, mengenai percampuran penduduk. Ya, penduduk di Amerika itu heterogen, campuran. Indian campur dengan orang bule, Eropa, orang negro, ya, bekas perbudakan di sana, tenaga kerja yang menikah dengan orang Indian, namanya apa? Istilah-istilahnya itu. Ada mestizo, ada mulatto dan seterusnya. Kemudian kamu cari keistimewaan atau bentang alam di benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, ya. Kemudian nomor 8 mengenai perdagangan, ya, Jepang terutama jual apa, pertama kali menggunakan metode perdagangan apa Jepang, sehingga dapat menguasai perdagangan kendaraan otomotif, ya. Biasanya kendaraan di sekeliling di negara kita ini, di sekeliling tetangga kamu, di jalanan semuanya merek buatan Jepang, mereknya itu aja. 9. Nah, nanti ada hewan-hewan dari daerah benua mana atau negara mana. Kalau Australia apa? Kalau dari Papua apa? Kalau dari Amerika, dari Afrika, ya, kamu harus cari itu. Lalu mengenai Amerika Serikat,
yang lagi ngetren di Indonesia, yang meniru-niru makanan kuliner dari Amerika itu apa aja? Itu untuk betul salah. Lanjut mengenai penjodohan, ya kalian bisa menyebutkan warna nama negara benua tadi, ya, yang materi benua, benuanya bermacam-macam warna dan sebutannya untuk benua itu sesuai keistimewaannya. Lalu di Afrika yang istimewa itu apa? Ya, yang bentangan yang menonjol, bentangan alam, kondisi alam, yaitu atau relief dari Afrika. Yang terkenal itu yang tertinggi gunung apa? Kilimanjaro. Lalu sungai terpanjang namanya apa? Nah, cari di situ tentang Afrika. Lalu warna-warna benua tadi masih satu pengertian. Mengenai Jepang tadi tentang, oh ya, di Jepang secara kondisi alamnya, ya di Jepang yang terkenal apa? Sering terjadi bencana gempa bumi, ya. Kenapa bisa sering? Indonesia juga sering. Pertanyaannya apa? Secara geologis Jepang dan Indonesia berada di dalam garis atau deretan gunung api. Nah, apa itu yang di Jepang atau yang di Indonesia? Siapa yang tahu? Yang di Indonesia deretan gunung Mediterania. Kalau yang di Jepang adalah Sirkum Pasifik, yang istilahnya apa itu? Cincin api atau round fire. Apa itu bahasa Inggrisnya? Nanti cari tahu. Kemudian mengenai suku asli di Australia, di Selandia Baru, di Jepang, di Amerika, namanya apa? Kalau di Amerika apa? Ya, kelompoknya rumpun Indian. Dari Indian itu masih banyak suku bagiannya lagi. Ada Apache, ada Sioux dan sebagainya. Kemudian mengenai bukti-bukti globalisasi di Indonesia dari yang ditiru orang Indonesia yang berasal dari Amerika itu apa? Tadi Bapak contohkan mengenai kuliner, makanan. Selain makanan apa? Pakaian. Ya, bajunya pakai jeans, celana jeans, topinya jeans, dan seterusnya. Yang model-model seperti itu, pakaian untuk berburu. Lalu keistimewaan di Eropa, apa itu di Eropa yang istimewanya? Mengenai apa geografisnya, negara kecil ada tuh. Di mana negara paling kecil di Eropa? Kamu cari. Terkecil berarti sedikit, luasnya nggak nyampe seluas Jakarta. Kemudian ada terusan di dunia ini yang sangat ramai, ya, sangat ramai dilalui kapal-kapal besar antar benua. Kalau yang di Asia perbatasan dengan Afrika itu di Mesir. Terusan apa namanya? Terusan Suez. Kalau yang di Amerika yang menghubungkan laut Samudra Pasifik dengan Samudra Atlantik melalui mana? Ayo siapa yang tahu? Berada di Amerika Tengah. Ya, di negara Panama, maka disebut terusan Panama. Nah, berikut mengenai faktor-faktor terjadinya atau munculnya perdagangan internasional, udah ada itu baca. Lalu komoditas ekspor dari perkebunan di Indonesia apa? Ya, banyak yang hasilkan perkebunan, ada teh, kopi, kelapa sawit, banyak, tebu. Lalu hambatan perdagangan internasional itu apa aja? Cari ya. Lalu beberapa istilah dalam perdagangan internasional, istilahnya apa? Yaitu tadi yang menjual, mengirim keluar, istilah ekspor, impor, kuota,
ada politik dagang dumping. Nah, itu tadi semua masuk dalam pengantar pengertian perdagangan internasional. Lalu negara mana yang pertama kali menggunakan politik dumping? Nah, tadi sudah dibahas di depan. Kemudian kamu diberikan ini mengenai materi tentang pusat-pusat ekonomi nasional, pusat-pusat yang menghasilkan devisa negara, yaitu pabrik, eksplorasi pertambangan yang paling besar di Papua, namanya Papua, di daerah Mimika, ya, Timika, Kabupaten Mimika. Di sana digali mungkin seluas satu kecamatan. Di sana digali emas, tembaga, dan perak oleh PT Freeport Indonesia. Dulu namanya Freeport McMoran join Amerika. Sekarang namanya, karena Indonesia sudah ikut memiliki saham, sudah beralih nama atau beralih pemilikan, yaitu Indonesia. Namun tetap emasnya bukan lari ke pasar Tanah Abang atau pasar-pasar di Indonesia, larinya ke Amerika. Jadi tetap aja kita nggak bisa menikmati sepenuhnya. Berikut tentang gambar perubahan budaya, ya. Pernah sama masih ingat di bab 2, perubahan ada yang cepat, revolusi, ada lambat, evolusi, ada perubahan yang direncanakan, tidak direncanakan. Nah, itu beri pengertian dan contohnya apa aja. Kemudian globalisasi dalam beberapa bidang, ada bidang ekonomi, budaya, transportasi. Globalisasi merupakan awal dari modernisasi dari bidang-bidang tadi. Di bidang transportasi, ya, modernisasi dari naik bedi berubah menjadi pakai mesin, menjadi kendaraan beroda 4. Nah, roda 4-nya kemudian berkembang, yang tadinya nggak pakai AC bisa pasang AC, selama-lama bisa pasang, sekarang udah bisa pasang wifi di dalam mobil. Ya, itu perkembangan teknologi untuk mempermudah, ingat, untuk mempermudah membantu pekerjaan manusia, bukan diperbudak oleh teknologi. Kalau kalian dari melek sampai merem lagi melototin game, itu kamu diperbudak oleh teknologi. Maka gunakan HP di tanganmu, gunakan untuk keperluan mempermudah pekerjaan manusia. Untuk mengerjakan tugas-tugas, kamu sebagai siswa, tugasmu sekolah, belajar. Game itu hanya sebagai hiburan. Setelah mengerjakan tugas 2-3 jam penat, selayang pandang game, buka sebentar, selesai. Seharusnya malah sudah kamu melotot dengan monitor 2 jam itu istirahat, matanya dipindahkan memandang selain monitor. Ingat, radiasi dari monitor sangat berbahaya bagi kesehatan mata. Jadi jangan lama-lama. Jadi kalau sudah 2 atau 3 jam melototin monitor, alihkan pandangan mata, bisa ke akuarium, bisa ke pemandangan yang indah atau yang lain untuk penyegaran mata, sehingga kamu bisa menikmati indahnya dunia sampai waktunya, bukan waktunya
meninggalkan tapi masih hidup, tidak bisa menikmati indahnya dunia karena rusak retina mata kalian. Lanjut mengenai globalisasi. Berikut pasar bebas atau perdagangan bebas. Ini ada hubungannya dengan tadi perdagangan internasional. Jadi keinginan setiap negara berdagang bebas tanpa aturan atau beban. Sebelum ada pasar bebas perdagangan masuk suatu negara, izinnya berbelit-belit dan pajaknya tinggi. Indonesia mau jual sendal jepit ke India melewati beberapa perizinan yang sangat rumit dan panjang. Dari Indonesia, izin kedutaan India di Indonesia, dapat izin sampai sana di kapalnya, sampai di pelabuhan diperiksa lagi, harus izin ini itu, bayar pajak pasti. Di dalam perdagangan bebas diminta atau keinginan para importir dan eksportir itu tadi dihilangkan, maka dibentuk organisasi perdagangan bebas wilayah tertentu, wilayah ASEAN. Berarti apa namanya? Pasar bebas ASEAN. Namanya apa? Ya. Pasar bebas ASEAN namanya apa? MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kalau di Eropa namanya MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa. Jadi untuk kegiatan sehari-hari di dalam pembelajaran kali ini, kalian harus mempelajari setiap subbab sehingga kalian dapat mengerjakan tugas-tugas yang sudah disajikan. Berikut mengenai bentang alam, udah tadi ya. Kalian harus bisa tahu mengenai bentang alam. Di Afrika tadi ada sungai Nile, gunung. Lalu di Eropa memiliki musim berapa? Musim apa aja dan bertiup atau berlaku mulai bulan apa saja. Lalu kondisi alam Australia, yang kamu ketahui tentang Australia itu kira-kira apa di sana? Dari tanahnya yang tandus kah, yang subur sebelah mana? Kemudian banyak hewan apa? Hewan khasnya apa? Manusia asli, suku aslinya namanya apa? Siapa yang tahu? Tadi sudah disebutkan. Ya, suku aborigin. Kemudian binatang khasnya kanguru, bukan kanguru. Kemudian di Amerika juga, yang di Amerika khasnya apa? Binatang apa yang dari Amerika? Ada bison, ada antelope, dan lain-lain. Jepang tadi keistimewaannya sering gempa. Lalu tempat-tempat yang indah, ada Gunung Fujiyama. Suku asli dari Jepang? Siapa yang tahu? Suku Ainu, bukan Ainun. Ainu, A-I-N-U. Berikut PG jawaban 2 yang ke-6. Mendefinisikan atau menerjemahkan HDI. Apa itu HDI atau IPM? Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia. Kamu terjemahkan aslinya. Soalnya nanti harus bisa mengartikan kata itu tadi. Gabungan dari apa saja. Kemudian kalian dapat memberikan contoh tentang interaksi antar negara saat kita dalam pembangunan bangsa di bidang pendidikan. Bentuknya apa? Interaksi antar negara dalam pendidikan. Ya, supaya orang Indonesia pinter-pinter.
sekolah di luar negeri, ya kan, beasiswa. Sekarang banyak beasiswa dari Dikbud terbuka lebar. Kalau keluar kuncinya bekal diri sendiri apa? Bawa duit untuk jajan. Kemudian harus pintar bahasa Inggris, otomatis itu. Kalau nggak bisa di sana mau ngomong siapa. Kedua, nah IQ-nya harus tinggi. Kalau nggak tinggi lolok di sana ngapain? Nanti malah jadi bulan-bulanan sama orang Indonesia, orang negara yang dituju. Contohnya sekarang yang pingin sekolah ke Kairo, Mesir, banyak beasiswa karena di sana pusat belajar agama. Syaratnya minimal hafal Al-Quran separuh, berarti berapa juz? Separuh juz ya, 30 bagi 2, minimal 15. Itu pun harus ditambah. Kenapa? Di sana dosen tidak nyuruh baca saat berbicara juz sekian, ayat sekian, bunyinya apa, suruh ngomong. Kalau nggak hafal lolok, ya kan? Iya jawabnya raiso. Maka harus berbekal diri dari sekarang. Kalian menghadapi tantangan akan datang lebih berat karena globalisasi. Sekarang karena kita sudah memasuki globalisasi perdagangan ASEAN, maka kalian harus mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang global. Dari Malaysia bisa melamar kerja di Jakarta, orang Jakarta bisa melamar di mana saja, anggota ASEAN, gratis. Seperti dari kota ke kota, orang dari Bogor melamar di Jakarta, Jakarta melamar di Surabaya, sebebas itu ya, adanya perdagangan bebas, pasaran bebas. Bapak udah mengalami itu tahun 92. Di sana Bapak ketemu orang-orang Filipina yang sedang bekerja di sebuah kontraktor. Kenapa bisa masuk Indonesia? Kita mendaftar di sertifikasi. Jadi yang ingin bekerja kelas dunia harus mendaftar atau diuji menggunakan sertifikasi internasional. Oleh sebab itu kalian juga harus bisa mengimbangi pergerakan globalisasi untuk dapat menduduki atau mengenyami kehidupan di masa akan datang, supaya hidup kalian layak. Jangan sampai kamu orang Jakarta tetapi menjadi budak orang-orang dari luar Jakarta. Bisa kalian lihat sekarang yang tinggal di kampung Betawi, banyakkan mana pendatang atau orang kampungnya sendiri. Bisa dilihat di sekitar rumahmu, yang rajin bekerja orang pendatangkah atau orang pribumi yang tinggal sejak lahir dari kakek nenek turun temurun sampai 1000 tahun yang lalu sampai sekarang. Maka tantangan kalian hanya satu, mengejar ilmu setinggi langit untuk menguasai bumi di bijak hari ini. Demikian kisi-kisi dari Bapak. Semoga kalian dapat mengerjakan dengan mudah, cepat, tepat, mendapatkan nilai yang memuaskan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugas-tugas IPS yang belum selesai. Bapak tunggu minggu ini sampai hari Jumat.